Morning, Okay. ma'am. Yeah, okay. Okay, it's okay, Helidorus Keegan Dave. Okay, most welcome. Okay, so this morning we have combined classes again. Yeah, wait a second. Okay, so on the previous session for Science 2, you had done with the song, yeah, and then also Science 5 as well, you know, you have done with the song. Now we are going to continue, and this will be the last assignment for you for this semester for English subject, yeah. Finally, ya Deborah, ya. I can see your happy expression. Okay. Vincent? Yeah, Vincent, Science 2. Yes, ma'am. Do you know the reason why I call out your name? No, ma'am. Just a pretty guess. Yeah, okay, Annabelle. What do you think the reason? I don't know, ma'am. Okay, just take a look at you. Your video, your audio, your uniform. So can you admit? What have you done? What's wrong with you? I think Vincent did some mistake, ma'am. Yeah, what is his mistake? Born today, ma'am. Cannot sudah dijawab, Rek. Ya, because today is your birthday, ya. Saya pernah gitu tuh ya. Do you think the reason why? Ya, kemudian jawabannya, oh baju saya nggak masuk, mem. Akhirnya bajunya dimasukin. Terus kemudian, sepatu saya kaos kakinya ini, mem. Akhirnya dia ngaku semua. Terus akhirnya terakhir, sudah mem, sudah masuk semua ini, seragamnya sudah beres ya. Loh, masih ada, kenapa? Kemudian terakhir, walah, tahu gitu aku seragammu nggak masuk. Oke, ya. Oke, happy birthday, Vincent. Ya, many happy returns. Ya, may God bless you. Ya, bless your study, your future. Ya, oke. But for the short term, ya, for your examination. Ya. Thank you, ma'am. Ayo, on cam. Oh, sudah. Okay. So today, class, we are going to have. Well, actually, you have already done with the assignment. Yeah, you have already been informed both. Yeah, two classes, Science 5 and Science 2. Yeah, it's about cause effect. It's about mind map. Yeah, actually, you have already done. You have already discussed with your group. Nah,
And then today will be the last minute for you to finish it. Yeah, okay. And then I will for science 5. Sebentar, saya lupa ketua kelasnya siapa ya? Saya, Ma'am. Ya, oke, Darren. Seperti yang tugas song nanti dikumpulkan via email ya. Oh iya, Ma'am. Oke. Kasih batas sama teman-teman. Harusnya besok. Besok. Apanya ya, Ma'am? Besok submission-nya ke Darren. Kemudian Darren ngumpulinnya ke emailnya Mr. Denny 24 ya, tanggal 24 ya. Oh, 24 iya, Ma'am. jam 7 ya. Jadi kasih waktu teman-teman sampai besok pukul 23.59 ya. Kan hanya kirim link toh, bukan kirim videonya, bukan kirim ini. Terus kemudian make sure that it can be accessed. Because some did not realize that it is still private, yeah. So make sure before you submit, make sure that it is already it is available, ya. Baik, Darren, would you please write down on the chat box, ya, those who are absent, ya, those who are not here. Kemudian Kenneth juga tuliskan di chat box ya, nomor berapa yang nggak masuk. Oke. Jadi now I'm going to open a breakout room. Ya. Room 1 up to room 9 will be for science 2, and then room 10 up to room 18 karena kan 9 toh, satu kelas itu ada 9 kelompok, and then room 10 up to room 18 will be for science 5. Ya. Mungkin ditulis dulu Darren sama Kenneth ya. Nanti kalau keburu masuk ke ruangan masing-masing nggak bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Ya, Jewel. Itu yang kita submit cuma video atau sama mind map-nya juga? Sama mind map-nya juga. Jadi 2 link ya, Ma'am? Ya, 2 link. Oke, Okay, thank you, Ma'am. Ya, you're welcome. IPA 2 cuma 1. Oke, ya. Sudah saya buatkan breakout room. 5 minutes before, sebentar, karena MIPA 5 ini ada 3 jam, 5 minutes before 10:30. It means 10:25, I'm going to close the room. Ya. So 18. You can choose open. Okay, you may go to your room, everyone. Billy sama Patricia NG. Kok bisa tiba-tiba besok loh? Udah. Nggak tahu makanya. Cuman main map doang kan ya. Kapanan TE atau itu simple sih. Apa? Ada nggak TE atau simple kayak simple sih. Betul mana? Word aja sih detox. Iya. Ini kan bisa apa ya?
Awe. Awe. Awe mana? Jangan dong. Parah lu. Di kita apa ya? Kita yang banyak kalau satu efek itu ya. Iya, oh kita bisa ada detox nggak sih? Ada linknya. Iya, itu cuma contoh ya. Yang punya kita ada di atas. Enggak. Simple. Kayak apa? Ini kayak kita. Gak usah pakai Canva dah. Tapi mind map nggak sih? Iya, heeh. Mind map. Oke. Mind map pakai Canva aja. BTW katanya suruh ngumpul video juga. Artinya kita presentasi nggak sih? Oh, bukannya itu video nyanyi yo. Katanya ngumpul 2 link itu satu video nyanyi, satu ini. Atau itu video kita presentasi ya? Presentasi nggak sih rasanya? Soalnya tadi kok nanya Ella kayak ini mind map-nya perlu dikumpul juga atau videonya aja gitu. Oh, oke. Ya, no. Hai. Oke. Habis gini bio ini ulangan lah. Enggak sih, kayak itu tugas. Nggak tahu. Yes. Saya bosan. Ya. Ini Udah. Kok aneh apa itu? Kenapa? Oh iya. Kayak mana? Remet UHA. Canva siapa sih mau bikin sih? Tak bikin. Ini nggak bikin. Oke. Oh, ya apa? Kamu sekarang bikin tadi? Belum. Aku udah nyari tadi. Apa ya? Oh, belum. Dasar apa? Oh, buat abu-abu dah. Oh, ibu. Benar. Iya, Nathan enggak. Oh, aduh, Nathan. Dari masker ya guys. Ini kok aja lo nyadar, Zak. Apa? Nathan pakai celana itu terus. Aduh, ngakak, Zak.
efeknya kita mau apa ya? Efek NFT. Maksudnya manfaatnya ta? Apakah dampak buruk? Boleh dua-dua Oh. nggak sih? Belum. Hah? Efeknya mau dampak buruk dah. Nah, dampak buruk harusnya kaosnya ada nggak sih? Kok risiko? Oh ini. Ini mek perlu kayak main mapnya mek perlu kayak NFT terus kalau siapa efeknya apa gitu tuh. Cuman efeknya kita cuma satu sih. Iya. Oh, berarti jangan itu. Hah? Itu Pak. Oh, ngegas. Ngegas deh. Oh ya nggak apa sih ini? Efeknya mau dampak buruk tak apa? Banyak kan dampak buruk tak baik ya? Rasanya banyak buruk ya nggak sih? Nggak tahu sih. Buruk lebih akeh macamnya enggak sih? Kalau baik loh paling ya cuman buat diperjualbelikan sama Iya sih. Ya wes buruk aja. oke. Tapi kita kose sih yang harus ada. Dampak buruk itu bisa buat lingkungan, bisa apa tuh? Lingkungan. Kita ini multiple penyebabnya banyak, akibatnya satu. Berarti Oh iya. dampaknya lah buruk. Berarti penyebabnya
Ya banyak sih. Mm-mm. Apa ya satu dampak yang menyeluruh? Apa lah ya, dampak NFT yang buruk yang menyeluruh. Mm-mm. Oh bisa sih kayak kita jelasin itu yang pakai poin akibatnya alloy itu terus dampaknya itu dampaknya pakai poinnya alloy terus akibatnya itu kita ngomong ke gara-gara orang-orang juga mikir kayak gini jadi mereka gak mau jual beliin. Terus poin utama NFT kan buat diperjualbelikan, nggak bisa dijadiin uang. Itu bisa dihubung mbak apa ya, mbak dampak yang lebih gede gitu nggak loh, yang lebih luas gitu. Kayak misalnya akibatnya itu kita akibatnya semuanya bukan dampaknya semuanya. Anu lah kayak perputaran uangnya nggak lancar gitu lah. Atau banyak orang yang mengalami kerugian gitu dah. Oh iya, bisa. Iya. Atau kayak ya wes kalau in general intinya kayak membawa banyak kerugian buat pengguna gitu toh. Terus penyebabnya ya soalnya kayak baru kita jelasin karena kayak pertama susah jualnya, terus kayak kedua kayak dengan NFT ini orang jadi pengen instan nggak sih? Nggak tahu ya. Kayak punya mindset mau cepet instan gitu. Sama sing itu loh, sing malah pakai KTP foto-foto orang lain gitu. Iya, kayak penyalahgunaan identitas itu, penyalahgunaan itu toh. Harusnya itu dampak akibat penyebab penyebab apa ya? Iya, itu masuk penyebab sih.
Ini. Saya. Ini oke sih. Kayak buat itu tak kirim di chat. Oke. Efeknya apa ya? Berarti kayak efeknya apa ya? Berarti kayak sing isa general gitu ya, merugikan anu sih. Maksudnya kayak in general gitu loh, kayak misalnya kayak mempengaruhi perilaku manusia gitu. Jadi kayak kalau sing kayak KTP ku termasuk penyebabnya nggak sih? Kayak maksudnya ya apa yang ngomongnya? Kayak penyebab sih. Jadi, aduh, apa yuk? Iya. Tapi kalau saya mindset itu ya benar sih, Nat. Kayak jadi orang-orang mikirnya semuanya serba instan. Iya, kayak lebih ke mempengaruhi mindset orang gitu nggak sih? Terus saya kira juga cuma spekulatif tuh kayak sendiri kasih tahu bisa sih kalau ngomong tentang mindset. Oke. Mau coba Ezura. Itu efeknya berarti? Atau itu penyebab gak sih? Oh iya, penyebab sih. Penyebab. Iya, Aku dari tadi bingung kita ambil dampak akibat. Saya kira dampaknya ku penyebab aduh. Kita masukin sini ya. Iya, gak bisa langsung dijadiin uang loh. Gak bisa langsung cair. Iki sing awal jelasin ta sing tak kirim di line.
yang tak copas ke Jidoksa. Iku sing mbok jelasin ta. Oke. Oh, nah, anjay. And have no. Ya apa lek kayak band lebih spesifik buat IVK itu kayak NFT ini kan kayak banyak dikaitin ambek kayak pekerja-pekerja seni toh. Soalnya kan mereka banyak kayak jual karya yang mereka di situ toh. Nah, terus iki ono sih web sing kayak ngomong kalau misalnya NFT iki super bad gitu loh buat artis-artis. Soalnya kayak banyak karya yang mereka sing dicuri lah, terus mereka juga nggak bisa jual dengan seenak itu, kayak nggak bisa dapat uang secepat itu dan lain-lain gitu. Bisa sih, heeh. Ini benar-benar. Jadi kayak IVK satu tok ya itu kayak merugikan para pekerja seni gitu loh, artis-artis ini. Sing ini masih bisa dimasukin nggak sih? Yang tentang Yang mana? likuiditasnya. Bisa. Masih masuk kok. Ya. Iya, kayak gampang di scam tuh ini karya mereka dicuri. Gue coba liatin sing itu lah, tak kirim di line. Kayak anugerah, kayak Bun itu guru keuntungan gitu pokoknya. Ya, Pak, kita mau fokus ke artis saya. Artis saya. Oke. Apa? Nyari sih di internet saya ini nih.
judul mind map-nya apa ya? NFT gitu dah. Oke. Aduh, lapar nih. Ada ukurannya nggak ya mind map-nya? Nggak ada tuh. Nggak ada harusnya. Nggak Nah, ada nggak sih? Kapan cuma dibagi 0 topik. Ya, lain. astaga. Kamu ngerjain di doxis ya, Tasya? Oke. Aku lagi nemuin PPT nih. Kok PPT? Apa sih? Mana? Apa ada? Yuk. Yang berapa? NFT illegal. Apa? NFT illegal.
Oh, belum ada hukum buat pajak itu. Katanya sing Ghazali itu pajaknya muahal. Apa? Oh, Ghazali gara-gara wis jual akeh loh pajaknya muahal. Makros kayak gitu. Ghazali ki gila sih. Aduh, Aku kayak kok iso delok ya? wong iki apa spesialnya kono. Iya, selfie aduh ya ampun. Iya, kayak selfie biasa. Iya. Aduh ya ampun gimana sih arek pameran. Heran gue. Aduh, beda nih. Kenapa? Oh, iya. Kayaknya disalahgunakan aja. Iya. Ini mau berapa kos? Yes, 5, 6 sih berapa kos?
Nothing forgotten. Apa? Oh? Aduh, Ini jadinya kita berapa kaos ya? Tak bikin mau itu. ini aku mau 6 sih. Atau mau 5 aja. 6. Serah sih. 6 boleh, 5 boleh. Kita cuma poin-poinnya tuh langsung di mind map. Atau mau penjelasan dikit gitu dah. Oke. Oke. Efeknya apa ya jadi enak nulisnya? Oh, oke. Ini kurang perlu diganti gak ya langsung efeknya? Perlu diganti gak ya efeknya? Apa nih? Efek tah. Misal gak apa-apa sih. Ini wis general gak sih? Oke.
Yeah, okay, so everyone has been here, yeah. Okay. That's all for the cause effect assignment, yeah, and then science 2. After this, you may leave and then go to your Zoom room, yeah, and then for science 5, yeah, you stay here, yeah, with me, yeah. Ya, oke, goodbye, see you, science 2. Thanks, ma'am. SLC-nya sudah saya buka ya, MIPA 2. Thank you, ma'am. Oke, goodbye, see you. Thank you, ma'am. Yuk, bye-bye. Thank you, ma'am. Ya, Deborah stay. Science 5 stay. Oh iya. Science 2 sudah leaving semua. Oke, goodbye Eugene, Kenneth, Evangeline. Eugene, Kathleen, you may leave. Oke. Loh, sebentar. Tadi yang nggak masuk 15. 15 nggak ada, 28, 29, 36. Wait. Jadi bingung ya. Kan 34, berarti 33. 33, oh ya, pas. Ya, oke. So for now, I'm going to inform the material for your EHB 2KS. Ya, jadi istilahnya itu EHB 2KS atau EHB BKS, itu sama. Karena B-nya kan 2, makanya ada yang mengistilahkan EHB, B-nya 2, B2KS. Ada yang bilang EHB BKS, jadi kalian jangan bingung ya. Oke. Saya nggak akan bicara teknis, itu bagaimana, itu nanti porsinya wali kelas kalian ya. Saya hanya mau menginfokan kisi-kisi yang bahasa Inggris. Ya, oke.
So allow me to share screen. Nah, saya gedein dulu. Ya, can it be seen clearly, everyone? Atau kurang besar? It's fine, ma'am. It's fine, okay. Saya yang nggak fine, kayaknya kecilan. Oke, nah gini jelas ya. Jadi nanti yang keluar materinya apa saja? Yang pertama, yang pasti materi-materi dari teks, whether short functional or short functional and long functional text. Ya, long functional text itu yang mana? Remember that you had done this, ya, you had reviewed this last time at the beginning of this semester. Ya, review all texts, ya. Nah, yang pertama itu teks deskriptif. Sambil saya bahas gini, kita sama review ya. Oh iya, saya lupa. Apakah Mr. Denny menyampaikan? Ya, karena kalau juga saya sampaikan, kalau bisa semua punya filenya presentasi atau filenya masing-masing kelompok kemarin. Jadi kalian buat semacam Google Drive begitu. Jadi semua all 11 text itu submit di sana. Jadi siapapun itu punya akses untuk mereview. Mereviewnya ya dari materi-materi itu. Begitu ya. So mungkin wakil ketua kelas bisa bantu mengorganisir, bisa membukakan supaya semua bisa punya akses di sini ya. Oke. Karena pada waktu itu kan kalian jelaskan porsi kalian masing-masing. Untuk kelas, untuk teks lain kan kalian nggak punya, makanya just do it ya. For descriptive text, descriptive itu text that describe something, someone, or some places. Nah, my question is it specific or general? Describe something, someone, some places, specifically or generally. Is there anyone who still remember? Ayo yang bagiannya deskriptif, specific or general? Yang bagian dapat deskriptif teks? Ingat nggak? Kalau yang punya lupa terus yang lain gimana ya? Ayo yang kebagian deskriptif teks. Spesifik ya, Mas? Yeah, very good, Dylan. Yeah. So describe something, someone, some places specifically. Yeah. Okay. And then what is the generic structure? It consists of apa aja? Dylan bagiannya deskriptif. Iya. Yeah. But I forgot. Okay. There are only two generic structure. Yeah. The first one is started with identification, and then followed by description. Ya, oke. Nah, kemudian jenis pertanyaannya apa? Jenis pertanyaan pilihan ganda. PG1 itu maksudnya apa? Ya, PGS itu yang biasa kita kenal dengan PGS. Ya, pilihan ganda dengan jawaban 1. Ya. Nah, cuma nanti itu tes deskriptifnya itu bukan bukan talking about someone ya or something, but relates to tourist object, ya, tempat wisata dan bangunan bersejarah. Ya. Nah, tes deskriptif ini akan keluar berapa soal?
1 PG. Kemudian yang kedua PGK, BS1. Maksudnya PGK BS1 itu apa yang benar salah? Yang cuma satu statement, kemudian tentukan ini benar atau salah. Ya. Lalu kemudian masih tes deskriptif, ya. Jenisnya BSL1. BSL1 itu maksudnya apa? Benar salah lebih dari satu statement. Jadi bisa 2, bisa 3, ini benar atau salah, benar atau salah, benar atau salah. Ya. Ini jenis ketiga. Kemudian jenis keempat bentuknya PGK. PGK L1 itu ya PGK itu sebenarnya ya pilihan ganda kompleks lebih dari satu jawaban. Ya, bisa 2, bisa 3. Oke, sampai di sini ya ada berapa pertanyaan tadi ya? Ada 4 ya. Kemudian selanjutnya teks yang kedua. Teks yang kedua itu short functional text tentang announcement. Ya. Ya. Announcement di sini untuk tes deskriptif tadi pertanyaan bisa berkisar teori ya. Teori itu yang kayak gimana ya? Communicative purpose yang tadi saya tanya to describe something, someone, some places specifically ya. Terus bisa jadi juga teori itu menanyakan tentang tentang generic structure. Paragraf ini itu generic structure-nya apa? Paragraf ini generic structure-nya apa? Tadi sudah kita bahas ya. Sekarang pengumuman. Pengumuman itu communicative purpose or social function. Itu sama. Jadi kalau kalian mendapati pertanyaan what is the social function? Ya artinya sama. Ya, communicative purpose-nya apa? Ya. Kemudian pengumuman ini bentuk soalnya dalam bentuk isian. IJS itu intinya adalah isian singkat. Ya. Isian singkat itu karena nanti semua akan diperiksa oleh sistem. Jadi mind the mechanics of writing. What does it mean? So let's say if it is talking about name, so you have to write it started with capital letter, ya. Kalau dimulai dengan dimulai dengan sesuatu yang umum, ya berarti jangan dikasih huruf besar dan jangan menjawab dengan huruf besar semua, ya. Jadi mind the mechanics of writing. Kemudian kalau isian singkat itu sebenarnya jawabannya harus singkat. Jadi jangan kalian berinisiatif untuk menjawab dengan kalimat lengkap. Ya, jadi kalau kan kalimatnya kalimat rumpang begitu ya, kan titik-titik gitu ya. Nah, kalian hanya mengisi titik-titik itu aja. Ya, jangan kalian jawab dengan kalimat lengkap. Isi langsung pada jawabannya apa. What is the generic structure of descriptive text? Ya tulis aja identification kemudian sama koma atau n dengan dengan description. Jangan menuliskan the generic structure of descriptive text is, jangan ya, jadi langsung jawabannya. Oke. Nah, ini pengumuman. Ini misalnya ditanyakan pasti pertanyaan tentang bacaan. Jadi siapa yang mengadakan acara? Ya sudah, tulis aja OSIS begitu. Atau school organization misalnya dari undangannya itu, ya. Oke. Jelas maksudnya IJS ya. Kemudian itu tadi hanya satu nomor yang pengumuman ya. Lanjut ke teks recount. For recount text itu sekarang kita review dulu.
Recount text itu communicative purpose-nya apa? Social function-nya apa? Itu apa? Siapa yang dapat materi recount? Aduh, Mem, saya sendiri lupa saya dapat bagian apa. Ingat nggak siapa yang dapat materi recount? Me. Oke, ya. Masih ingat Christian? What is the purpose? We tells the reader about an experience or an event that happened in the past. Ya, very good, Christian Kevin. Ya, so retell, ya intinya retell past experience. Ya, retell someone's past experience. Ya, oke. Kemudian generic structure-nya apa ya? Selain Christian Kevin yang bagian recount, generic structure-nya apa? Strukturnya apa aja? Diawali dengan siapa yang ingat? It started with introduction of the characters, introduction of the setting. Setting can be place, can be the time. So what is the term? Istilahnya apa? Introduction-nya ini. Ada yang ingat? Orientation. Very good, Eugenia. Ya, oke, orientation. Ya, oke. Kemudian after orientation, it is followed by sequence of events. Ya, jadi in the morning ngapain, in the afternoon, in the evening, ya. Atau I went to Trawas, ya, on the last weekend. On the Friday night, ya, we left for Trawas. Kemudian on Saturday, ya, we did this, ya. On Sunday we did that, ya, and then we went home. Nah, itu urutan peristiwa saja, ya. Oke. Kemudian diakhiri dengan reorientation. Apa itu reorientation? So it is the impression from the writer. Ya, oke. Nah, bisa jadi recount itu bentuknya biografi or autobiography. Ya. Bisa juga tentang peristiwa bersejarah. Tahun sekian apa yang terjadi? Tahun sekian apa yang terjadi? And so on. Ya. Maka itu generic structure-nya sama communicative purpose or social function-nya. Jenis soalnya itu satu dalam bentuk PG atau PGS, ya. Yang kedua dalam bentuk sama, ya, PG atau PGS. Soal yang ketiga dalam bentuk BSL1. Maksudnya BSL1 apa tadi? Ya, benar, menentukan benar atau salah lebih dari satu statement, bisa dua, bisa tiga, ya. Kemudian soal yang keempat bisa jadi bentuknya PGK, ya, yang pilihan ganda kompleks itu, ya. Oke, sampai situ saja recount, ya. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya, tentang naratif. Naratif itu bisa legend, bisa myth, ya. Makanya di sini nanti yang diambil dari cerita legenda, ya. So it's not always fairy tale, ya. Oke. Nah, apa ini namanya communicative purpose or the social function-nya apa? Siapa yang punya materi naratif? To amuse readers. Ya, to amuse or entertain readers. Ya, oke, very good. Kemudian generic structure-nya sama seperti recount, diawali dengan adanya apa? Orientation, ya. Kemudian setelah orientation ada apa? Selain Cecilia Evelyn,
Yang dapat naratif? Diikuti dengan complication, ya, atau evaluation. Evaluation itu optional. Evaluation itu apa? Something that triggers to the complication. So, for example, like Cinderella stories, yeah. So the conflict is she had no gown, yeah, for the party, yeah, that was held by the prince. Now, the evaluation is the prince spread the invitation. So something that triggers to the problem. Kan permasalahannya itu dipicu dengan adanya undangan dari si pangeran, gitu. Si pangeran ngasih undangan, nah itu akhirnya timbullah masalah. Konfliknya adalah dia nggak punya baju, ya. Tapi itu optional, tidak semua ada evaluation, ya. Kemudian complication, and then followed by resolution. Kalau ada konflik pasti ada solusinya, ya. Resolution. Kemudian yang terakhir itu optional juga, poda. Makanya seperti yang di listening kapan hari kan pergi camping, ya toh. Terus tiba-tiba malam itu dia kebanjiran, ya toh. Terus habis itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi dan selanjutnya, ya. Jadi itu bukan recount tapi itu adalah narrative. Ya, karena apa? Karena ada konflik. Oke. Nah, nanti soalnya yang keluar bentuknya apa? Menjodohkan. Ya, menjodohkan ini bisa jadi yang dijodohkan generic structure. Ya, jadi generic structure-nya paragraf ini itu apa? Paragraf ini itu apa? Begitu. Nah, nanti kalian harus find the match, ya. Soal yang pertama menjodohkan, kedua menjodohkan. Menjodohkan bisa juga vocabulary, ya. Mana sinonim yang tepat untuk kata 1, 2, 3 gitu. Nah, opsinya juga 1, 2, 3. Ya. Memang sebenarnya ada pro kontra sih, ya. Kenapa menjodohkan tuh harus opsinya itu sama seperti jumlah soalnya? Karena apa? Ya supaya nggak jomblo, ya kan kasihan ya. Ada yang jomblo kan kita juga nggak pingin jomblo, you know? Ya, just kidding, ya. Makanya ada beberapa orang yang kenapa kok nggak boleh ya? Kalau saya jawabnya guyon aja. Ya kan kita nggak pengen jomblo gitu ya. Baik, soal yang ketiga juga menjodohkan, ya. Next, bisa juga comprehension, ya. Selain struktur, kemudian sinonim or antonim, ya bisa juga comprehension. Misalnya a woman who is very mean, ya itu siapa? Apakah Cinderella stepmother, Cinderella atau the prince, ya. Kemudian yang kedua, the one who invite all girls in the kingdom, ya itu siapa? Kemudian yang ketiga mungkin the one who is in suffer, ya because of the death of the mother, ya itu siapa? Jadi nanti bisa jadi seperti itu, ya. Lanjut ke song. Song ini intinya bisa jadi kalian itu diminta untuk kalian ditanya tentang maknanya, ya. Makna dari lirik ini itu apa, ya. Nah, nanti bentuk soalnya PG, kemudian lagu lagi dalam bentuk BSL1. BSL1 yang lebih dari 3 statement, lebih dari 1 statement, benar salah lebih dari 1 statement. Kemudian PGK. Oke, 3 nomor ya. Next, untuk selanjutnya bentuk short functional text itu dalam bentuk undangan, ya.
Nah, undangan itu intinya to invite, ya, purpose-nya itu to invite someone for an event, ya. Jadi bisa wedding, bisa birthday, ya, bisa apapun, ya. Kemudian apa namanya? Yang pasti harus ada waktu, harus ada tempat, ya. Oke. Kemudian jenisnya PG, PGS, kemudian PGS 2, yang ketiga PGK, ya, kompleks itu ya. Oke, jadi ada 3 nomor. Lanjut sekarang analytical exposition. For analytical exposition itu communicative purpose-nya apa ya? Siapa yang dapat AE, analytical exposition? Purpose-nya apa? Social function-nya apa? Communicative purpose-nya apa? Yang dapat materi AE? To convince someone about an idea. Ya, oke. To convince or persuade readers, ya, or someone that something is the case. Ya, kalau ada masalah seperti ini, ya. Nah, strukturnya apa ya? Selain Deborah, strukturnya apa aja? Dimulai dengan ada yang ingat? Analytical exposition group. Oke, diawali dengan thesis. Ya, thesis itu apa? The stand of the writer. Whether he or she agrees or disagrees with a certain issue. Ya, jadi dia berada di satu sisi saja. Jadi let's say I agree by having hybrid learning. Ya, jadi saya harus menyampaikan alasan kesetujuan saya apa. Atau saya mungkin nggak setuju dengan adanya hybrid learning. Maka saya harus tuliskan ketidaksetujuan saya apa aja. Ya, so only on one side. Oke. Nah, itu tesisnya. Kemudian diikuti dengan apa? Nah, alasannya itu arguments. Ya. The reasons why you agree or disagree with your thesis. Ya. Kemudian diakhiri dengan adanya apa? Dengan adanya reiteration. Ya. Apa itu reiteration? Restatement of the apa? Restatement of the thesis. Ya. Jadi kalau bilang hybrid learning itu apa namanya good, ya. So at the end I can say that hybrid learning is recommended, misalnya. Ya. Oke, itu teks analytical exposition. Jenisnya PG atau PGS. Kemudian PGS 2. Kemudian BSL 1. Benar salah lebih dari satu statement. Kemudian BS saja, ya, berarti benar salah hanya satu statement. Oke, itu jadi 4 nomor itu ya. Lanjut, oke, kurang 6 menit lagi ya. Lanjut dengan surat pribadi, personal letter. Walau itu personal letter yang apa namanya informal atau formal letter nanti di job application letter itu pasti ada apa namanya, pasti ada headingnya, si pengirim, alamat si pengirim, ya. Kemudian date, ya. Kemudian kalau formal letter biasanya ada inside address. Apa
Apa itu inside address? Inside address itu si penerima, ya. Jadi orang yang dituju. Jadi kalau job application letter, for example, Mr. John atau the Human Resources Department, ya, dari what company? Jadi company-nya dituliskan, ya. Kemudian ada salutation. Apa itu salutation? Dear Sir, Dear Madam, Dear Mr. John, ya itu salutation, ya. Kemudian ada body-nya, kemudian ada closing. Closing is divided into 3 parts. The first is complimentary close. Complimentary close itu seperti yours faithfully, yours sincerely. Nah, itu complimentary close. Kemudian diikuti dengan signature, kemudian the name of the writer. Ya. Nah, untuk yang surat pribadi ini yang kelas 11 ya, materi kelas 11. Nah, ini bentuknya isian singkat. Ya. Isian singkat, kemudian PGK, ya. Oke, hanya 2 soal, ya. Kemudian explanation text. Karena waktunya sudah ini, saya tidak bertanya lagi ya, saya langsung aja. Explanation text itu social function, the social function or the communicative purpose is to explain or to inform how and why something happens. Ya. Nah, something happens here relates to social or natural phenomenon, ya. Seperti kemarin katanya ada hujan es ya. Katanya rumahnya barat. Oke. Nah, apa penyebabnya apa? Nah, itu ditelusuri. Nah, itu menggunakan explanation text, ya. Kemudian setelah setelah communicative purpose, sekarang generic structure. Generic structure from the explanation text is first started with general statement. Ya, so what is going to be explained? Ya, kemudian diikuti dengan sequence of explanation. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya seperti ini, kemudian ini dan sebagainya. Ya, baik, soalnya bentuknya BS, PGS, PGS 3, kemudian isian singkat 4, 5 BSL 1, lebih dari 1 pernyataan, benar salah lebih dari 1 pernyataan. Yang keenam PGK, oke, itu ya. Kemudian yang selanjutnya sekarang job application letter. Saya tidak jelaskan lagi karena tadi sudah ya, komposisinya sudah, strukturnya sudah. Ya, tujuannya apa ya? When you write job application letter, the purpose is to inform the readers that you are the one who would like to apply for the job. Ya, okay. Karena nggak mungkin kamu apply for somebody else. Ya, okay. Jenis soalnya PGS, kemudian BSL 1. Benar salah lebih dari 1 statement. Kemudian PGK, BS, karena BSL 1 itu masuk PGK ya. BS 3. Oke. Selanjutnya ada 1 menit. Semoga bisa cepat ya. Caption. Caption itu kita pelajari semester lalu, jadi harapannya masih cukup hangat ya. Oke. Nah, the purpose of caption ya to explain the picture ya toh. Karena kan caption itu usually come below or on the side of a picture. Ya, jadi to explain ya what happened in the picture. Satu hal lagi selalu dalam bentuk simple present. Satu feature
Ya, satu language feature-nya selalu dalam bentuk simple present. Jadi nanti pada waktu EHB2KS atau pada waktu USP ternyata tidak pakai simple present, berarti salah. Ya, jadi contoh misalnya ini kan soalnya dalam bentuk benar salah. Nah, contoh nanti misalnya ada gambar apa gitu ya, benar pakai present continuous atau pakai tenses past perfect atau pakai tenses future perfect. Berarti itu salah. Ya, harus dalam bentuk simple present, ya. Kemudian yang kedua, jenis-jenisnya. Saya sekalian ya bahas ya. Jenis-jenis dari caption itu ada beberapa. Satu, identification. Identification itu hanya bicara tentang satu orang yang ada di dalam gambar, ya. Only talking about who, ya. Kemudian kalau group identification, talking about who, but it is in a group. Namanya saja group, ya, more than one person. Oke. Kemudian cut line. Cut line itu bicara tentang who dan what. Ya. Siapa dan apa yang dia lakukan, ya. Kemudian yang keempat itu summary. Summary itu 4W, ya. Who, what, when, where. Ya. Kemudian nanti why sama how-nya itu ada di expanded. Ya. Expanded itu how sama why plus how sama why. Dan kemudian yang terakhir quote. Nah, kalau quote ini jelas ya. Ada quote begitu tentang dari orang-orang dari expert. Nah, ini jenisnya adalah quote. Jadi bisa jadi kalian akan ditanya, ini jenisnya caption apa? Ya, I don't know whether in EHB2KS or in USP. Tapi kalau di USP saya beri bocoran ada. Ini jenis caption apa? Ya. Kemudian soalnya tadi BS, kemudian PGS. Sudah, itu saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya leaving? Do you want to have this file? Oke. Saya tutup dulu supaya saya bisa copy. Oh, sebentar. Itu second. Mana tadi ya? Sebentar. Ini di download admin. Baik, sudah. I hope that it will be useful for you. Yeah. Well, I guess that's all. Yeah. I'm going to leave. I'm going to assign Darren to be the host. Yeah. Goodbye. See you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, you're very welcome. Thank you, ma'am. Yeah. Bye bye.